Pengertian stunting. Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu lama, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya dan sering kali disertai dengan keterlambatan perkembangan kognitif. Stunting biasanya disebabkan oleh pola makan yang tidak cukup gizi, infeksi yang berulang, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan kebersihan yang baik. Tujuan yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk ibu hamil dan anak-anak. Yang kedua, mendorong perubahan perilaku dalam hal pola makan, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Yang ketiga, mengurangi angka kejadian stunting melalui edukasi tentang cara-cara pencegahan seperti pemberian ASI eksklusif, imunisasi, serta kebersihan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan akses layanan kesehatan ibu, hamil, dan anak, terutama di wilayah-wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Yang kelima, mengoptimalkan tumbuh kembang anak agar mereka dapat mencapai potensi fisik dan kognitif yang maksimal. Yang pertama, manfaat. Cegah stunting menimbangkan berat badan bayi dan balita merupakan bagian dari pemantauan pertumbuhan anak yang harus dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangannya. Karena anak yang sehat, berat badan, dan panjang badannya akan bertambah seiring dengan pertambahan umurnya. Pertumbuhan yang terhambat merupakan suatu tanda adanya masalah kesehatan pada anak. Semakin cepat masalah pertumbuhan dan kesehatan ini ditangani, semakin mudah anak untuk mengejar perbaikan pertumbuhan yang terganggu dan merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya stunting. Stunting pada anak harus dihindari sejak dini, karena merupakan gangguan pertumbuhan pada bayi dan balita akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung sejak lama. Jika tidak ditangani dengan tepat, stunting dapat berdampak buruk pada kesehatan anak hingga jangka panjang, membuatnya kurang cerdas serta mudah sakit. Manfaat utama penimbangan bayi balita di posyandu adalah untuk memastikan bayi dan balita tumbuh sehat sesuai usianya. Jika ditemukan kelainan pada pertumbuhan si kecil, bisa segera mendapatkan perawatan yang tepat sejak dini. Patofisiologi. Stunting masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi temuan baru menyatakan bahwa environmental enteris dysfusion EED berperan besar dalam pathogenesis stunting. EED adalah gangguan umum struktur dan fungsi usus halus yang sering ditemukan pada anak-anak yang hidup di lingkungan yang tidak sehat. Mekanisme EED yang menyebabkan terjadinya gagal tumbuh adalah karena terjadinya kebocoran usus dan tingginya permeabilitas usus, inflamasi usus, disbiosis dan translokasi bakteri, inflamasi sistematik, serta malabsorpsi nutrisi. Dan beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap stunting adalah: yang pertama, kekurangan nutrisi prenatal dan setelah lahir; yang kedua, infeksi sistemik dan infeksi usus; yang ketiga, berat bayi lahir rendah; yang keempat, perawakan orang tua yang pendek; yang kelima, indeks massa tubuh orang tua yang rendah; yang keenam, kenaikan berat badan yang kurang selama kehamilan. Bahaya stunting. Stunting dapat menyebabkan berbagai dampak buruk baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, jangka pendek anak sering sakit karena daya tahan
tubuhnya yang lemah. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak tidak optimal. Yang kedua, jangka panjang. Anak memiliki tinggi badan yang tidak mencapai potensi optimal saat dewasa, meningkatkan risiko obesitas dan mengundang penyakit tidak menular PTM seperti hipertensi, diabetes, kanker, kesulitan belajar, kemampuan perkembangan kognitif menurun, dan menurunnya kesehatan reproduksi. Cara pencegahan. Yang pertama, nutrisi. Pastikan kebutuhan gizi seimbang dan cukup selama masa kehamilan dan 1000 hari pertama kehidupan anak. Ibu hamil perlu mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Untuk bayi, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan setelah itu berikan empasi yang bergizi dan kaya protein hewani. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan. Rutin memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu. Ibu hamil juga perlu melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin untuk memantau tumbuh kembang janin. Yang ketiga, sanitasi. Pastikan lingkungan rumah bersih dan akses terhadap air bersih terjamin. Gunakan jamban sehat dan pastikan jarak septic tank dengan sumur air 10 meter. Yang keempat, perilaku hidup sehat. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Hindari paparan asap rokok dan berolahraga secara rutin. Imunisasi lengkap, imunisasi wajib dan tambahan.